Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adi Purnama di Jalan Sunyi Podcast. Ya teman-teman, sobat sunyi sekalian, para pendengar Jalan Sunyi Podcast, senang rasanya kita bisa bertemu kembali setelah sekian bulan. Hampir 1 bulan lebih ya kita nggak bertemu gitu. Ya semoga sih teman-teman sobat sunyi kabarnya sehat selalu ya, amin. Oke teman-teman sobat sunyi, di episode kali ini nanti, di episode yang ke-24 kita akan berbicara tentang keberanian kita dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, lebih tepatnya adalah berani mengambil keputusan. Nah, di berbagai hal kita pasti akan dihadapkan dengan yang namanya pilihan, dan kita harus mengambil sebuah pilihan itu. Iya nggak sih? Iya. Karena di berbagai hal kan kita sering kali dihadapkan dalam pilihan-pilihan kan. Kayak makan aja, waduh aku mau makan ini apa ini ya itu aja. Padahal dari hal yang kecil aja. Pilihan misalkan mau memilih warna baju, milih handphone, milih gadget, milih apapun itu kan kita sering dihadapkan dengan pilihan-pilihan dan kita juga harus segera mengambil keputusan gitu loh. Iya nggak? Ya iya sih. Nah, tapi yang lebih penting di sini adalah kita harus punya keberanian untuk mengambil keputusan. Memang pilihan-pilihan itu kan banyak, tapi kan kita punya filterisasi, kita punya saringan gitu ya. Iya nggak sih? Kita harus bisa menyaring pilihan itu sehingga pilihan itu adalah pilihan yang tepat, yang akhirnya di kemudian hari ada kemungkinannya untuk membuat diri kita nggak kecewa pasti kan ya. Ya ada kok. Pilihan itu pasti ada kelemahan dan kelebihannya. Nggak ada yang sempurna tentu saja. Kalau kita mencari yang sempurna, ya kita nggak akan nemu gitu loh. Dan kita mungkin akan berhenti di situ aja. Kita nggak akan segera memutuskan, kita nggak akan segera berjuang gitu. Contoh kecilnya adalah kalau misalkan balik lagi tadi yang sesederhananya, kita misal memilih atau gadget katakanlah. Gadget A itu gini kekurangannya kayak gini, kelebihannya ini, gadget B ini kelebihannya, gadget B kelemahannya seperti ini. Nah, padahal kita harus segera memutuskan, tapi kalau kita nggak segera memutuskan, ya kita nggak tahu gitu loh. Ya kita cuman berhenti aja, kita cuman mikir wah A itu kelebihannya kayak gini, B itu kelebihannya kayak gini, kekurangannya seperti ini. Kita cuman berfokus terhadap kelemahan dan kelebihannya. Kita nggak fokus pada keputusannya, padahal kita butuh untuk memutuskan A dan B gitu. Kalau kita cari jeleknya, kekurangannya pasti ada di antara A dan B. Kalau kita mau cari yang sempurna, jelas nggak ada gitu. Pasti akan selalu ada kelemahan dan kelebihannya. Tinggal bagaimana kita berani nggak mengambil keputusan A dan B gitu. Iya nggak sih? Memang kita sebagai manusia kan punya standar gitu kan. Punya standar apa yang kita inginkan. Cuman kalau standar kita itu terlalu banyak gitu kan, dan standar itu kan mungkin hanya ada di kepala kita aja. Kita punya standar gini harus apalah gitu. Standar kita mungkin tinggi juga gitu kan. Tapi mungkin aja standar hanya di kepala dan kenyataannya memang gak sesederhana itu gitu loh. Contoh lain kayak misalkan kita memilih jodoh, entah itu memilih suami atau memilih istri atau memilih pasangan katakanlah demikian. Wah, aku pengen pasangan yang memiliki kriteria seperti A, B, C, D, E semuanya. Tapi ketika kita punya kriteria itu dan kita udah menemukan seseorang tetapi kriterianya kurang satu, katakanlah demikian ya pasti kita nggak jadi memutuskan, ya nggak sih? Nah, padahal seperti yang sudah aku sampaikan di awal tadi, ada kelemahan, ada kekurangan, ada kelebihannya gitu loh. Pasti itu ada, pasti ada. Kalau kita mencari yang sempurna sesuai dengan standar kita, sesuai dengan ya udah kita saklek gitu aja, standar kita seperti ini, kita juga mau nggak mau harus seperti ini. Tapi ya itu akan sulit, nggak justru bakal menemukan gitu loh. Karena pasti ada kok kelemahan itu tuh pasti ada gitu. Nah, aku ingin mengutip sih sebenarnya
perkataan dari Dr. Fahrudin Faiz gitu. Beliau pernah bilang bahwa di dalam sebuah pilihan itu tuh kita bukan memilih baik dan buruk, bukan memilih baik dan jelek, namun seringkali bahkan kita akan dihadapkan dengan pilihan baik dan baik gitu. Karena kita tadi kan udah dihadapkan dengan banyak pilihan dan kita udah memfilter, kita udah menyaring itu semua, kita juga udah mempertimbangkan itu semua kan. Akhirnya ketemu baik dan baik. Dan baik dan baik itu pun itu juga ada kekurangan dan juga kelemahannya. Gak ada yang tidak ada jeleknya gitu loh. Pasti ada sedikit gitu loh. Pasti itu ada gitu. Mau cari sempurna ya gak bisa. Gak bisa gitu. Itu cuma ada di ekspektasi dan standar kita aja sih sebenarnya. Itu kalau menurut saya ya. Nah, pernyataan beliau ini menurut saya menarik sekali gitu. Karena ya udah, kita udah punya pertimbangan, kita udah punya kriteria memang kita miliki, tapi kalau kita mencari yang sempurna akan sulit gitu. Oh iya, kita punya standar ini, kita punya pertimbangan-pertimbangan, ya udah ketemu baik dan baik. Ya udah, kita harus segera memutuskan. Ya udah, putuskan aja mana gitu antara A dan B, katakanlah demikian. Kalau kita cuma misalkan pasangan, aku pengen yang cantik, aku pengen yang ganteng, aku yang pengen yang misalkan dia harus punya kerja ini, tapi pasti nanti ada kekurangan di sisi lain. Mungkin dia orang yang cuek, mungkin kurang perhatian, atau mungkin apapun itu ada kekurangannya gitu loh. Mau yang sempurna nggak bisa gitu, balik lagi nggak bisa gitu. Yang sempurna sulit juga gitu kan. Ya udah gitu. Kalau kita cuman memikirkan itu tadi, maksudnya memikirkan kesempurnaan, ya kita nggak akan nemu gitu. Padahal kita harus fokus, ya udah kita harus berani mengambil keputusan gitu. Padahal kan kita juga akan bertemu kok dengan berbagai hal, bertemu dengan berbagai pilihan di kehidupan kita yang itu nanti kita harus segera mengambil keputusan. Karena kalau kita nggak segera mengambil keputusan dan kita banyak memikirkan atau kita justru sibuk memikirkan dan merencanakan, justru pada akhirnya kita nggak akan bergerak, kita nggak akan berjuang, kita nggak akan berusaha gitu. Karena kita justru sibuk, belum nemu sesuai dengan apa standar kita tadi. Ya akhirnya nggak akan bergerak, nggak akan mengambil keputusan gitu, dan nggak akan tahu nanti apa yang akan terjadi di kemudian hari gitu kan. Dan ujung-ujungnya yang paling penting gitu, yang ingin aku tekankan adalah bagaimana ketika kita sudah mengambil keputusan itu, ya kita harus tanggung jawab. Kita harus konsekuen dengan apa yang kita putuskan tadi. Kita harus terima gitu. Karena pilihan-pilihan itu tadi yang udah dihadapkan dengan diri kita ambil, gitu kan. Ya udah, kita harus tanggung jawab dengan pilihan kita gitu kan. Dan kita harus terima itu gitu loh. Kita harus terima itu. Memang keberanian ini ya dibutuhkan dalam pengambilan sebuah keputusan sih. Dan kita nanti akan dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit di kehidupan kita gitu. Antara A dan B, aku harus memilih yang mana, Tapi kalau kita kelamaan memilih ini apa yang ini ya, memilih ini apa yang ini, kelamaan memikir, kita nggak akan segera mengambil keputusan gitu. Ya udah, putuskan aja, karena kita sudah punya pertimbangan, kita juga punya analisis, katakan demikian ya gitu. Ya kita harus balik lagi juga, kita juga membutuhkan yang namanya adalah doa. Kita juga membutuhkan, misalkan kalau kita muslim ya udah bismillah, aku pilih ini gitu. Karena karena kan kita hanya dengan pertimbangan kita, tapi kan nanti kalau kita punya rencana, nanti kehendaknya kehendak Tuhan gitu kan. Ya udah, kita ya bilang aja, ya Tuhan, aku milih inilah gitu. Semoga Engkau berkahi, semoga ini berkah, aku milih ini gitu kan. Tapi ya intinya kita harus berani mengambil keputusan, karena dengan mengambil keputusan kita akan tahu apa yang akan terjadi setelah kita mengambil keputusan. Itu sih, bukan soal baik dan buruk, bukan soal baik dan jelek, tapi ini adalah memilih baik dan baik,
tinggal bagaimana konsekuensi kita, tanggung jawab kita terhadap keputusan yang telah kita ambil. Putuskan dan lakukan, dan kita harus berjuang. Semoga kita mampu menjadi orang yang lebih arif dan bijak ketika mengambil keputusan, sehingga nanti ke depannya menjadi lebih baik lagi dengan apa yang telah kita putuskan, dengan apa yang telah kita ambil keputusan tadi, kepilihan tadi gitu ya teman-teman ya. Ya, gitu aja sih. Semoga kita selalu diberikan kebaikan gitu ya setiap pilihan-pilihan yang telah kita ambil gitu. Tentu saja atas izin Tuhan, atas kehendak Tuhan tentu saja, dan dengan Bismillahirrohmanirrohim tentu saja. Bagi yang muslim tentu saja. Oke, mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Ya, mohon maaf sekali lagi teman-teman. Jangan lupa selalu dengerin Jalan Sunyi Podcast, dan kembali lagi di episode yang berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.